Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah playbook strategis ya, khusus buat para orang tua yang lagi pusing sama tantangan screen time. Anggap aja ini semacam panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Kalau Anda jawab iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh perjuangan yang dialami hampir semua orang tua zaman sekarang. Nah, tujuan kita di sini adalah mengubah rasa frustrasi itu jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan yang paling penting, efektif. Oke, kita bedah ya. Mindset shift pertama dan yang paling krusial tuh ini nih kuncinya. Itu bukan melarang total, yang seringnya malah gagal kan, tapi lebih ke mengelola secara proaktif dan cerdas. Jadi ini soal kualitas, bukan cuma soal kuantitas. Oke, kita masuk ke strategi yang pertama, panduan durasi sesuai usia. Kenapa ini penting? Penting banget. Karena cara otak anak memproses stimulasi digital itu ya beda-beda, tergantung banget sama tahap perkembangannya. Nah, yang perlu kita pahami, panduan ini bukan sekedar aturan kata mama papa ya, tapi ini rekomendasi medis resmi dari WHO dan American Academy of Pediatrics. Jadi intinya gini, untuk anak di bawah 2 tahun, aturannya itu hampir nol, kecuali buat video call sama keluarga ya. Nah, buat yang usia 2-5 tahun, maksimal 1 jam sehari, dan wajib banget didampingi. Dan untuk usia 6 tahun ke atas, kuncinya adalah batasan yang konsisten. Dan yang paling penting, jangan sampai menggantikan waktu tidur atau aktivitas fisik. Oke, lanjut ke strategi nomor 2, ciptakan zona bebas gawai. Tujuannya simpel banget, cuma mau melindungi 2 hal, yang jujur aja sangat berharga. Waktu berkualitas bareng keluarga, dan kualitas tidur. Nah, ada 2 zona yang paling krusial, meja makan dan kamar tidur. Di meja makan, tujuannya itu sederhana banget, yaitu untuk melatih lagi kemampuan komunikasi tatap muka. Nah, kalau di kamar tidur, aturannya adalah nggak ada gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Kenapa begitu? Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya loh. Dan ini dia nih alasannya. Jadi layar gawai itu kan memancarkan yang namanya blue light atau cahaya biru. Nah, cahaya ini secara ilmiah tuh kayak menipu otak kita. Bikin otak kita mikir kalau hari itu masih siang. Akibatnya apa? Produksi melatonin, itu loh, hormon yang kasih sinyal ke tubuh buat tidur, jadi terhambat. Jadi aturan tanpa layar di kamar tidur itu bukan sekedar aturan, tapi punya dasar biologis yang kuat banget. Strategi ketiga ini fokusnya pada cara kita berinteraksi dengan kontennya, tujuannya adalah, yuk kita ubah anak dari yang tadinya cuma penonton pasif jadi peserta yang aktif dan benar-benar terlibat. Perbedaannya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada anak nonton sendirian, di mana informasi cuma masuk satu arah, pasif gitu aja. Nah, di sisi lain, ada yang namanya co-viewing atau nonton bareng. Disinilah keajaibannya terjadi. Anda bisa ajak ngobrol, tanya, kira-kira habis ini apa yang terjadi ya? Atau coba hubungkan apa yang ditonton dengan dunia nyata. Misalnya, wah lihat deh, burung itu warnanya merah, kayak bunga di halaman rumah kita. Ini langsung mengubah tontonan pasif jadi momen belajar yang super aktif. Sekarang strategi keempat kita ngomongin soal kimia otak. Jadi gini, gawai itu kan bisa ngasih serbuan dopamin yang instan, yang bikin nagih. Nah, daripada kita melawan langsung, gimana kalau kita sediakan alternatif sumber dopamin lain yang jauh lebih sehat di dunia nyata? Ingat ya, ini bukan soal hukuman. Ini lebih kayak sebuah undangan untuk bersenang-senang dengan cara yang berbeda. Aktivitas kayak main di luar, main Lego, mewarnai, atau bahkan masak bareng di dapur, itu semua juga melepaskan dopamin loh, tapi dengan cara yang jauh lebih alami dan sehat. Hasilnya, ini membangun skill dan koneksi, bukan malah membangun kecanduan. Dan sekarang kita sampai pada kunci utama. Mungkin ini adalah strategi yang paling penting dari semuanya, teladan dari Anda sendiri. Kenapa? Karena semua aturan yang tadi kita bahas, itu nggak akan ada artinya kalau perilaku kita sebagai orang tua justru nggak sejalan. Coba deh kita resapi kutipan ini sebentar. Anak-anak itu belajarnya dengan cara mengamati kita. Kalau kita sendiri terus-menerus pegang ponsel pas makan malam, ya kita secara nggak sadar sedang mengirim pesan ke mereka bahwa, oh perilaku seperti ini tuh normal. Jadi saya mau tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna ya, sama sekali bukan. Tapi ini soal menjadi sadar. Coba tanya ke diri sendiri. Hari ini, contoh apa sih yang dilihat anak dari kita? Karena pada akhirnya teladan kitalah yang menjadi panduan screen time paling kuat dan paling berpengaruh untuk mereka.